Selamat pagi Bapak Syamsul Arif dan Ibu Lasena Syalagan selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda Buru-Guru Singa dengan NIM 2203111002. Saya akan mempresentasikan laporan PTK yang saya unduh. Judul laporan PTK ialah Peningkatan Kemampuan Membaca Puisi dengan Metode Pemodelan pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 4 Purworejo tahun pelajaran 2016-2017 oleh Nur Halimah. Berdasarkan laporan PTK yang saya unduh, permasalahannya ialah pembelajaran membaca puisi di SMP Negeri 4 Purworejo masih mengalami kesulitan, disebabkan oleh pembelajaran puisi kurang diminati oleh siswa. Karena siswa kurang mampu dalam membaca puisi dan penggunaan metode pembelajaran membaca puisi di kelas 8 SMP Negeri 4 Purworejo masih kurang optimal. Hal ini ditemukan penulis setelah ia melakukan observasi melalui wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu Bapak Adianto. Saya pikir studi pendahuluan yang dilakukan peneliti sudah tepat, karena dengan mewawancarai guru yang bersangkutan langsung dengan kelas 8 SMP Negeri 4 Purworejo, memberikan informasi yang sesuai dengan pengamatannya saat berlangsungnya pembelajaran membaca puisi. Selanjutnya, setelah saya analisis, peneliti cermat dalam memilih teori. Hal ini dapat dilihat dari teori yang dipilih relevan dengan topik permasalahan. Jadi teori yang digunakan oleh peneliti relevan dengan topik permasalahan, yaitu mengenai kemampuan membaca puisi. Jadi, peneliti menyertakan teori mengenai pengertian membaca, tujuan membaca, manfaat membaca, pengertian puisi, struktur pembentuk puisi, membaca puisi, dan pembelajaran membaca puisi dengan metode pemodelan. Kemudian, kecermatan peneliti dalam memilih teori dapat dilihat dari referensi yang digunakan peneliti, yaitu mutakhir 5-10 tahun terakhir. Jadi, penelitian tersebut kan dilaksanakan pada tahun 2016, dan referensi yang digunakan peneliti 5-10 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari beberapa teori yang digunakan, yaitu Tarigan 2008, Sukirno 2009, Gani 2014, Aminuddin 2013, Sukirno 2010, Trianto 2014. Selanjutnya, pada bagian teknik pengumpulan data dan instrumen, peneliti menggunakan teknik tes, tetapi instrumennya bukan merupakan soal, melainkan dalam bentuk praktik pembacaan puisi. Selain itu, ada juga angket dan dokumentasi berupa foto, daftar hadir siswa, lembar kerja siswa, dan hasil kerja siswa. Selanjutnya, proses pelaksanaan tindakan setiap siklus sama. Jadi menurut saya, proses pelaksanaan tindakan setiap siklus pada proposal penelitian ini sama, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi. Lalu saya juga melihat pada proposal penelitian ini, dikatakan pada refleksi di siklus 1 diperoleh beberapa kekurangan, yaitu ketika mengajar, guru hanya di depan kelas saja. Sebaiknya pada pertemuan selanjutnya, guru dapat berkeliling untuk memantau siswa secara keseluruhan, sehingga siswa akan lebih aktif dan termotivasi untuk semangat belajar karena guru mempunyai rasa peduli yang tinggi. Kemudian, penyampaian materi dirasa belum maksimal. Sebaiknya, pada pertemuan selanjutnya, guru lebih detail. Kemudian, menurut siswa, video pemodelan membaca puisi yang diputar suaranya kurang jelas. Kurang jelas karena diakibatkan suasana yang bising. Kemudian, hasil membaca puisi siswa masih belum sempurna. Aspek yang perlu diperbaiki antara lain intonasi, volume suara, mimik, dan pantomimik. Lalu, pada refleksi siklus 2, peneliti menyampaikan kesimpulan bahwa metode pemodelan dapat meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam pembelajaran membaca puisi. Dan guru juga sangat terbantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Jadi, dari proposal penelitian tindakan kelas yang saya unduh, data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Dapat kita lihat bersama, berikut merupakan contoh data perbandingan hasil membaca puisi
pada tahap prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Kita lihat bersama, terdapat rata-rata pada tabel gambar tersebut. Jadi rata-rata pada tabel gambar tersebut diperoleh dari jumlah dibagi dengan banyak siswa. Misalnya, rata-rata nilai siswa. Rata-rata nilai siswa membaca puisi pada prasiklus yaitu 60,8. Jadi, 60,8 itu diperoleh dari jumlah nilai siswa membaca puisi pada prasiklus yaitu 1824 dibagi dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Mengapa menjadi 30 orang siswa? Karena jika kita perhatikan bersama, pada tabel tersebut memang tertulis 32 siswa. Tetapi jika kita perhatikan lagi, terdapat 2 siswa yang tidak mengikuti tes. Sehingga jumlah siswa menjadi 30 orang. Sehingga rata-rata nilai siswa pada prasiklus yaitu 1824 dibagi menjadi 30 orang atau 30 siswa sehingga menghasilkan 60,8. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.